Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Julia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS tentang tata kelola audit dan sistem informasi. Baiklah, di sini saya menganalisis tentang perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu tempat berbelanja atau marketplace online yang dikenal dengan memiliki popularitas di Indonesia, dinilai dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk mengakses kebutuhan melalui pembelanjaan online yang cepat, mudah, praktis, dan aman. Pembelanjaan melalui Tokopedia dapat dilakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh pada Play Store dan App Store, serta melalui website resmi Tokopedia. Tokopedia pertama kali didirikan pada 17 Agustus 2009 dengan misi melakukan digitalisasi pemerataan ekonomi. Awal mula Tokopedia dimulai sebagai platform sederhana untuk menjual buku secara online. Namun seiring berjalannya waktu, platform ini berkembang pesat dan mulai menawarkan berbagai macam, mulai dari elektronik, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari. Didukung oleh pertumbuhan pengguna internet dan smartphone di Indonesia, Tokopedia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Platform ini berhasil menarik jutaan pengguna dan ribuan penjual dari berbagai daerah di Indonesia. Tokopedia berinovasi dengan menghadirkan berbagai fitur baru seperti layanan pembayaran digital Tokopedia Pay, logistik yaitu Tokopedia Gojek, dan pelayanan keuangan yaitu Tokopedia Kredit. Untuk memperkuat posisinya, Tokopedia melakukan beberapa akuisisi seperti layanan pengiriman instan ojek online atau yang dikenal dengan Gojek, yang kemudian membentuk GoTo. Adapun perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia ini, dari info yang saya dapatkan dari internet, Tokopedia menggunakan Rake sebagai framework utama, sedangkan dari sumber lain yang saya dapatkan, Tokopedia juga menggunakan Spelltage, mana bacanya tuh? Pokoknya SPELTEGS. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi utama, diantaranya yaitu yang pertama divisi teknologi, di mana divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara platform Tokopedia. Yang kedua yaitu produk. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu operasional. Divisi ini bertanggung jawab untuk operasi sehari-hari Tokopedia seperti logistik, layanan pelanggan, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu pemasaran. Di divisi ini bertanggung jawab untuk memasarkan Tokopedia kepada pelanggan dan penjual. Selanjutnya yaitu Tokopedia menyediakan berbagai macam produk dan layanan, diantaranya yang pertama yaitu marketplace. Tokopedia menyediakan platform marketplace bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi. Selanjutnya Tokopedia Official Store, di mana Tokopedia Official Store adalah platform bagi brand resmi untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya yaitu Tokopedia Pay, yang mana Tokopedia Pay ini adalah platform streaming video yang menawarkan berbagai macam film, serial TV, dan video lainnya.
Selanjutnya yaitu Tokopedia Food. Tokopedia Food adalah platform pemesanan makanan online. Dan yang selanjutnya yaitu Tokopedia Logistik. Tokopedia Logistik adalah layanan logistik yang membantu penjual Tokopedia dalam mengirimkan produk mereka kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pencapaian Tokopedia di antaranya. Yang pertama yaitu menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif dan lebih dari 2 juta penjual. Selanjutnya, Tokopedia juga mendapatkan pendanaan lebih dari USD 1,1 miliar dari investor ternama. Dan yang terakhir yaitu memperoleh berbagai penghargaan seperti Best Mobile Apps dari Google Play Store dan Best E-commerce Platform dari Anugerah Desa Digital. Adapun di sini visi dan misi dari Tokopedia yaitu visi Tokopedia adalah untuk membangun platform e-commerce yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua orang di Indonesia. Begitupun dengan misi Tokopedia adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang terbaik bagi pelanggan dan penjual. Selanjutnya yaitu audit sistem informasi Tokopedia. Tokopedia secara rutin melakukan audit sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem informasinya aman, andal, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Tokopedia menggunakan berbagai metode audit, termasuk diantaranya yaitu audit internal, di mana audit internal dilakukan oleh auditor internal Tokopedia untuk menilai efektivitas pengendalian internal sistem informasi. Selanjutnya yaitu audit eksternal. Eksternal dilakukan oleh auditor eksternal independen untuk memberikan pendapat yang wajar atas laporan keuangan Tokopedia. Yang ketiga yaitu audit berkelanjutan, di mana audit berkelanjutan ini dilakukan secara berkala untuk memantau efektivitas pengendalian internal sistem informasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi pada Tokopedia di antaranya yaitu yang pertama, memastikan keamanan sistem informasi. Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan sistem informasi. Selanjutnya, memastikan keandalan sistem informasi. Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam memastikan bahwa sistem informasinya dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, di mana Tokopedia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Audit sistem informasi ini dapat membantu Tokopedia dalam mengidentifikasi dan memperbaiki inefisiensi dalam sistem informasinya. Selanjutnya di sini ada manfaat audit sistem informasi Tokopedia. Di antaranya yaitu yang pertama meningkatkan keamanan sistem informasi. Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam melindungi data dan asetnya dari ancaman keamanan. Yang kedua yaitu meningkatkan keandalan sistem informasi. Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam memastikan bahwa sistem informasinya dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepatuhan. Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Audit sistem informasi dapat membantu Tokopedia dalam mengidentifikasi dan memperbaiki efisiensi dalam sistem informasinya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan, di mana audit sistem informasi ini dapat membantu Tokopedia dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan sistem informasinya.
Selanjutnya di sini ada metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu internet searching. Di mana internet searching ini adalah peneliti menganalisis atau mengumpulkan data yang berasal dari internet, khususnya dari website-website resmi. Pengumpulan data ini dari internet ini mampu memberikan informasi tambahan sekaligus menambah referensi bagi peneliti. Oke, adapun hasil dari analisis ini, meskipun tidak ada data publik yang sangat spesifik mengenai hasil audit sistem informasi di Tokopedia, tetapi kita dapat membuat beberapa inferensi berdasarkan skala bisnisnya, fokus pada inovasi dan tantangan umum yang dihadapi oleh perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia. Aspek positif yang mungkin ditemukan dalam Tokopedia yaitu investasi dalam keamanan cyber, di mana mengingat pentingnya melindungi data pengguna, Tokopedia pasti telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam keamanan cybernya. Yang selanjutnya yaitu skalabilitas sistem. Sistem informasi Tokopedia dirancang untuk dapat mengakomodasi pertumbuhan yang pesat dan lonjakan trafik yang tiba-tiba. Yang ketiga yaitu fokus pada pengalaman pengguna. Tokopedia terus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi fitur dan peningkatan kinerja sistem. Dan yang terakhir yaitu kemitraan strategis, di mana kerjasama dengan berbagai pihak seperti penyedia layanan, pembayaran, dan logistik telah membantu memperkuat ekosistem di dalam perusahaan Tokopedia. Adapun tantangan dan area yang perlu diperbaiki di antaranya yaitu kompleksibilitas, kompleksitas sistem. Semakin besar dan kompleks sistem, semakin sulit untuk dikelola dan diaudit secara menyeluruh. Selanjutnya, ancaman cyber yang terus berkembang. Pelaku kejahatan cyber terus mengembangkan taktik baru sehingga keamanan cyber menjadi tantangan yang terus-menerus untuk diperhatikan dan harus diwaspadai. Yang ketiga yaitu kualitas data, di mana mengelola data yang sangat besar dan memastikan akurasi data merupakan tantangan yang signifikan dan harus selalu diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan regulasi, di mana perubahan regulasi yang cepat, terutama terkait perlindungan data pribadi, mengharuskan Tokopedia untuk terus beradaptasi dan terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu manajemen perubahan. Perubahan teknologi yang cepat dapat mengganggu operasi bisnis jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Baik, yaitu selanjutnya hasil audit yang mungkin akan dimunculkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi untuk memperkuat keamanan. Misalnya, rekomendasi untuk memperkuat autentikasi pengguna, enkripsi data, dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, seperti rekomendasi untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi waktu respon sistem, atau meningkatkan pemantauan kinerja. Dan yang ketiga, yaitu rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola TI. Seperti rekomendasi untuk meningkatkan dokumentasi prosedur, memperkuat peran komite audit, atau meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keamanan informasi. Baik, kesimpulan dari analisis dari perusahaan Tokopedia yaitu audit sistem informasi merupakan bagian penting dari tata kelola TI di perusahaan Tokopedia.
Audit sistem informasi membantu Tokopedia dalam memastikan bahwa sistem informasinya aman, handal, dan sesuai dengan tujuan. Sebagai perusahaan e-commerce besar, Tokopedia kemungkinan besar telah memiliki sistem tata kelola dan audit sistem informasi yang cukup matang. Namun, seperti halnya perusahaan teknologi lainnya, Tokopedia juga harus menghadapi tantangan baru yang membutuhkan adaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan di dalam video kali ini dan semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi kita semua yang membaca ataupun melihat video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.